Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang memberikan firman, penolong dalam hidup kami. Untuk Engkau yang memberikan Roh-Mu yang kudus, boleh berdiam dalam hati kami, menolong dan menghiburkan, bahkan mengajari kami. Betapa beruntungnya kami ya Tuhan, boleh mengenal Engkau. Betapa beruntungnya kami, boleh percaya dan memiliki Engkau. Engkau adalah harta yang termahal, melebihi apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Sebagaimana Mazmur itu berkata, Tuhan gembalaku, aku tidak perlu yang lain. Karena Engkau lebih mengerti apa yang baik dan apa yang menarik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami bersama-sama untuk mendengar lagi Engkau berfirman. Berkati kami, berbicaralah Engkau bagi kami, supaya firman ini sendiri boleh membaharui pikiran dan roh kami, yang akan menuntun kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dalam segala keberadaannya, supaya Roh-Mu yang kudus leluasa akan memakai dia untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Ya, kita bersyukur pagi hari ini ada hal yang lain dari biasa ya. Karena kita ada di sini bersama dengan Pak Nathanael Gea. Ya, saya nggak tahu kalau Bapak ini salah satu fasilitator untuk besok ya di Karispia. Dan boleh membuat kita bersama-sama beribadah untuk pagi hari ini. Selamat datang Pak. Ya, saya memang tadi rindu ya, kalau nanti nggak ada kesempatan dalam ruang kesaksian sebelum khotbah, saya pengen Bapak ini terlebih dahulu memberi kesaksian. Karena setiap Senin kita berdoa tapi nggak ngerti nanti kan apa perkembangan, lalu hal-hal apa yang untuk bisa kita doakan bagi keluarga gitu ya. Kita bersyukur, ini memberikan semangat tentunya bagi kita yang berdoa bagi keluarga ini setiap hari Senin. Dengan apa yang diceritakan tadi tentu memberikan juga semangat bagi kita ya, bahwa ternyata Tuhan itu bekerja gitu ya. Kita bersyukur bagaimana Tuhan memakai keluarga ini untuk ada di dalam member care, untuk bisa menjadi pendamping bagi para ULB ya. Ada banyak orang berharap ULB ini boleh seperti Superman gitu ya, Wonder Woman gitu ya, yang tangguh dalam segala hal. Mereka ini adalah orang-orang super yang diharapkan gitu. Orang tidak tahu bahwa mereka juga adalah manusia-manusia biasa, di mana Tuhan yang luar biasa itu memang memakai mereka. Ada banyak kelemahan, ada banyak juga kadang-kadang persoalan, artinya pergumulan tentunya yang besar mereka hadapi di dalam ladang pelayanan. Iya, kadang kalau gereja gitu ya, terkadang mengharapkan kan apa ya, buah begitu ya, tanpa kadang-kadang menyadari ataupun mengabaikan seperti apa sebenarnya keadaan ULB ini. Dan terkadang juga para ULB ini cukup sulit ya untuk membukakan diri mereka dengan gamblang gitu ya, apa yang mereka hadapi, karena nggak semua nanti cukup mampu menerima masalah-masalah yang mereka hadapi. Coba seperti yang tadi. Kalau cerita sama jemaat kami mau cerai katanya, gimana coba? Ini jemaatnya duluan yang duluan gimana ya, patah semangat, jemaatnya duluan yang jatuh begitu ya. Kita bersyukur ada member care ini ya. Ada keluarga Bapak Nathanael Gea yang Tuhan pakai untuk mendampingi para ULB yang benar-benar ada kadang-kadang banyak pergumulan. Bisa seperti ini tadi yang mereka alami. Karena apa? Mereka juga masih manusia yang membutuhkan pendampingan. Kita bersyukur kalau ada beberapa kali kita diajari ya member care ini, sehingga tuntutan kita itu tidak begitu tinggi ya. Terhadap para ULB tidak begitu tinggi, terhadap ya hamba-hamba Tuhan dalam artian bukan akhirnya kita menjadi penghakim-penghakim ya, tetapi boleh juga sampai kepada kesadaran mereka juga manusia yang membutuhkan pendampingan. Iya, Tuhan ada, tetapi Tuhan memberikan juga kita ada sebagai pendamping-pendamping daripada utusan ini. Seperti itu ada kita
utus seperti keluarga Trin dan Mei ya, yang membutuhkan dukungan doa dan juga dana. Ada keluarga daripada Bapak Edi Tarigan bersama dengan Bu Ulin, ini membutuhkan doa dan juga dukungan dana kita gitu ya. Saya tidak tahu kalau mungkin untuk Pak Tarigan sendiri nggak cukup bebas kita untuk bisa mencat beliau ya, karena memang ini tempat yang tidak begitu merdeka di dalam memberitakan Injil. Tetapi kalau untuk keluarga Mei dan Trinity ini kan bisa kita bebas untuk mencat, bertanya tentang kabar. Kadang-kadang pertanyaan sesederhana ini pun itu bisa seperti air yang menyejukkan dan udara yang menyegarkan kadang-kadang bagi mereka. Karena kan seperti Mei kadang bilang dia seperti ini, kadang aku udah seperti lupa identitas gitu. Artinya lupa identitas itu seperti apa? Aku nggak tahu tempatku sebenarnya kadang di mana gitu. Di India juga enggak, di Medan kadang juga enggak, di tempat lain juga enggak. Karena apa? Berpindah-pindah seperti burung. Kalau kita masih tahu kan, paling enggak kan, ini rumahku kan gitu ya. Ini kadang-kadang kesana kesini. Ini tentu perubahan-perubahan yang ada juga membuat ketidaknyamanan begitu ya. Jadi ya kita doakan terus supaya Tuhan akan boleh menolong Pak Nathanael Gea bersama dengan Bu Doris di dalam pelayanan di Member Care ini. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghiburkan kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang yang mengucap syukur atas karunia yang kami beroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Iya. Kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 ini tadi, bagaimana Paulus di dalam ayat ini berkata tadi ya, aku memuji Tuhan. Apa yang menjadi ucapan syukur Paulus? Apa yang menjadi pujian Paulus di dalam situasi ini? Itu bukan pujian itu lahir
karena pencapaian, pujian atau ucapan syukur itu lahir bukan karena hal-hal yang ada pada dia atau hal-hal yang dia miliki. Ya, kalau MC tadi berkata ya, di awal dia bilang kita apa yang menjadi letak sukacita kita gitu ya. Apa yang menjadi bentuk ucapan syukur kita yang terbesar. Ucapan syukur terbesar tadi bukan karena punya ini, dan itu gitu ya. Tetapi dikatakan Paulus juga tadi di sini bahwa bentuk ucapan syukur Paulus dan sukacitanya itu apa? Yaitu Allah itu Bapanya. Allah itu sebagai Bapa. Ini yang paling besar. Apapun orang miliki kalau Allah tidak Bapa, semua yang dimiliki ini pada akhirnya akan meninggalkan kita. Dan atau apa? Kita pasti akan meninggalkan dia. Iya. Tetapi kalau Allah ini yang menjadi Bapa, dia yang kekal tadi, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagaimana bisa Allah menjadi Bapa? Bukankah hubungan yang paling dekat dan tidak pernah ada namanya mantan Bapak itu enggak ada ya? Enggak ada. Karena apa? Ini hubungan yang enggak apapun bisa memisahkan dan ini hubungan yang paling dekat dari semua hubungan. Yaitu dengan Bapa. Ya, mantan istri ada ya. Mantan suami ada. Tapi kalau mantan Bapa ini enggak ada. Karena apapun tidak bisa memisahkan. Kalau Allah itu menjadi Bapa, bagi Paulus ini yang terbesar. Ini yang paling mahal. Bagaimana Allah itu bisa menjadi Bapa? Iya. Bukankah kita sudah belajar tadi ya? Kita orang berdosa yang sudah jauh dari Allah. Yang sudah memusuhi Allah. Bagaimana Allah itu boleh menjadi Bapa? Yang memiliki hubungan yang paling dekat. Kalau Bapa dunia ini terbatas dalam banyak hal. Terbatas dalam hikmat, terbatas dalam pertolongan. Kalaupun dia mau nolong, kalaupun banyak yang ada pada dia, kalaupun dia artinya mengasihi kita, dia terbatas. Kalau kita pergi kemana-mana, dia tidak ada di situ. Karena dia terbatas. Kalaupun dia tadinya mau nolong. Tetapi Allah ini Bapa yang kekal, yang tidak terbatas dalam segala hal. Yang menyertai anak-anaknya dalam segala bentuk. Maka di sini tadi kita melihat bagaimana Allah itu bisa menjadi Bapa. Iya. Kalaupun misalkan kita punya anak itu kadang kita tinggalkan. Kalaupun kita punya Bapa tadi, kadang Bapa itu harus kita tinggalkan. Tapi kalau Allah ini, dia berjanji menyertai anak-anaknya sampai kepada kesudahan zaman. Kalau Bapa kita tadi di bumi, terbatas tadi dalam pengetahuan. Tapi kalau Bapa yang adalah Allah ini tidak terbatas dalam segala hal. Hikmat, kasih, semuanya dia sempurna dalam karakternya. Mari kita melihat di dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat 3, saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah Allah. Mengapa? Karena di dalam Kristus telah dikaruniakan segala berkat rohani yang dari sorga. Jadi bagaimana Allah ini bisa menjadi Bapa kita? Hanya di dalam Kristus. Oleh karena Kristus yang sudah memberi dirinya menjadi korban untuk penebus dosa kita. Ini berbicara soal tumbal gitu. Kalau tumbal kayaknya selalu kita konotasinya negatif ya. Kalau tumbal biasanya ini perdukunan gitu ya. Sesuatu yang akhirnya menjadi pengganti untuk melepaskan seseorang itu yang dari celaka, dari hukuman. Iya, kami pernah di rumah ini gitu ya, ibu kehilangan panci yang sistem colok untuk masak. Jadi ibu waktu itu butuh, mana panciku, aku pengen masak, waktu itu akan ada acara keluar. Jadi kalau nanti masak biar tinggal colok, cari-cari gak ada, habis kami kena marah. Jadi waktu itu awalnya tak terima dimarahi kan.
Karena memang gak ada, baik saya ataupun adik-adik yang lain merasa kami membuat itu hilang gitu. Udah seperti itu, tapi ya karena gak ada barangnya, terima gak terima, harus terima juga, dimarahi kan begitu ya. Akhirnya apa? Ya udahlah, memang gak ada, gak tahu siapa yang perlu disalahkan. Gak lama setelah itu, saya lupa beberapa bulan, dapat panci itu di kamar Jody. Waktu itu dia melakukan penelitian, harus rupanya dia kan kimia murni ya, harus dia masak. Mungkin entah apa penelitiannya, dia ambillah panci colokan ini tadi. Kami sudah kena marah. Rupanya ada si kawan yang bermasalah tadi, dia sebenarnya biang keroknya, kami yang kena. Ketika saya tahu ternyata Jody yang melakukan itu, amarah saya memuncak. Apalagi waktu itu Jody gak dimarahi depan saya ya. Kami habis kena marah, bagi saya, Jody kok aman? Artinya apa? Begitulah tidak enaknya ketika kita digantikan sebagai orang bersalah. Masih dalam hal ini loh. Masih soal panci, kami hanya dimarahi hanya beberapa detik. Tetapi ketika saya tahu Jody rupanya beang keroknya, saya gak terima. Kenapa? Gak enak disalahkan. Itu sesuatu yang berat kalau bukan kita yang melakukan. Tetapi bagaimana Kristus? Itu bukan kena marah saja dalam 1 detik. Tetapi bagaimana menggantikan kita sebagai orang hukuman, dia jadi manusia dan dia yang menggantikan segala rasa malu, segala rasa pahit, segala hukuman dan segala murka Allah yang harusnya kita yang terima. Itu gak mudah, itu berat. Saya tahu rasanya berat, masih dipersalahkan soal hal ini. Maka waktu itu pernah saya bilang sama ibu kemudian ya, rupanya itu meradang, gak selesai dalam hati saya. Tapi itu terkubur dan tersimpan lama. Begitu ada lagi pemicu berikutnya, muncul lagi itu. Tetapi waktu itu saya tahu ini harus kuselesaikan sama ibu ini. Dan saya datang, mengakui bahwa apa? Aku sangat terluka ketika aku disalahkan. Coba masih hal seperti itu ya. Tapi di situ saya lihat betapa tidak mudahnya ketika kita mengambil peran di mana bukan kita yang bersalah. Bagaimana dengan Kristus? Dia menggantikan kita sebagai orang hukuman, menerima seluruh murka Allah supaya kitalah yang dibebaskan, kita diselamatkan, kita beroleh kemerdekaan, kita dibenarkan. Iya. Saya nggak tahu ya waktu itu Jody, apa dia tahu seperti apa kami kena marah. Sehingga dia juga apa ya, maksudnya iya aku yang salah, nggak tahu ya. Apakah kita juga tahu seperti itulah Kristus terima. Supaya kita boleh kembali kepada Allah dan bisa memiliki hubungan dengan Allah itu oleh karena pengorbanan Kristus, bahkan Allah itu menjadi Bapa kita. Apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus itu juga, bahwa di dalam Yesus ini kita diangkat menjadi anak. Di dalam Yesus ini kita diadopsi menjadi anak. Jadi harga sebuah keselamatan, harga sebuah supaya relasi kita ada dengan Tuhan, supaya Allah ini menjadi Bapa, harganya mahal. Di mana Allah itu sendiri yang bayar lewat pribadi anaknya. Maka bagi Paulus ini hal yang paling luar biasa, ini hal yang paling berharga yang dia miliki. Maka dia bersyukur tadi dikatakan di dalam 2 Korintus ini tadi, dia tidak bersyukur karena pencapaian-pencapaiannya dalam pelayanan. Maksudnya bukan dia gak bersyukur untuk itu, tetapi bukan itu menjadi dasar hatinya terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena itu semua pun karena Tuhan, maka dia bisa melakukan itu. Tetapi yang menjadi dasar terus menjadi ucapan syukurnya adalah apa? Allah itu adalah menjadi Bapanya. Sebenarnya Allah ini mau membangun relasi dengan semua manusia.
tetapi hanya di dalam pribadi Yesus ini. Apakah Allah ini sudah menjadi Bapa bagi kita? Oleh karena apa? Kita sudah masuk di dalam janji yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Di dalam Yesus tadi. Di dalam pengorbanannya tadi. Hanya satu-satunya. Josephine tadi sedikit meleset, agak salah bicara ya. Bukan itu tentunya dia sengaja. Salah satu Yesus katanya tadi ya keselamatan. Bukan salah satu, tetapi satu-satunya. Dialah keselamatan itu. Ini yang paling mahal. Apapun kamu punya, apapun kamu capai, kalau Allah itu bukan Bapa dalam hidupmu, kamu belum punya hubungan dengan Allah itu, kamu paling malang. Kenapa kamu paling malang? Karena pada akhirnya yang kamu punya itu harus kamu tinggalkan. Yang kamu punya itu gak bisa bela kamu di hadapan Allah. Dan apapun itu, akhir hidup itu hanya satu. Yaitu apa? Binasa. Jadi kalau Allah sudah mencurahkan kasih-Nya lewat pengorbanan anaknya yang tunggal ini, apakah kasih-Nya ini masih kamu abaikan sampai sekarang? Apakah semua kita yang hadir ini sudah menjadi Allah itu Bapa kita, di mana kita sudah memiliki hubungan dengan Dia? Ya. Maka di sini tadi kita melihat tema kita hari ini adalah Allah sumber segala penghiburan. Di sini tadi apa yang Paulus katakan? Bahwa Allah itu adalah Bapa bagi orang percaya dan Dia Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Apa maksudnya Allah yang penuh dengan belas kasihan? Tidak ada sesuatu yang jahat dalam dirinya terhadap anak-anaknya. Gak ada. Iya, kalau ada orang berpikir kan, ya kadang-kadang kan seperti anak-anak ya. Anak-anak kalau dipukul kan, papa jahat. Anak-anak cetek. Belum paham dia kasih orang tuanya ini. Jadi kadang kan, ya ada juga kalau awal-awal gitu. Dalam pertobatan ketika ada kesulitan dalam hidup. Masih dia berpikir, Tuhan baiknya engkau. Gitu ya. Maka di sini tadi apa dikatakan? Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Berarti apa? Tidak ada sesuatu yang buruk dan yang jahat yang dia pikirkan terhadap anak-anaknya. Gak ada. Iya. Dan dikatakan tadi di sini juga bahwa Dia adalah sumber segala penghiburan. Iya. Dialah sumber segala penghiburan. Iya. Maka kalau kita lihat tadi di sini kan dikatakan oleh Paulus ini bahwa dia ada banyak mengalami penderitaan. Ini kan berbicara soal penderitaan ini ceritanya ini ya di dalam konteks ini. Bagaimana Paulus mau mengatakan kepada orang-orang Korintus ini bahwa di dalam segala keadaan entah pun itu penderitaan bahwa apa? Bagi orang-orang percaya Allah itu adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Dan Dia sumber segala penghiburan. Iya. Penderitaan ini sama katanya gitu dengan tekanan. Sesuatu yang meremukkan, sesuatu yang menghancurkan. Apakah itu sesuatu di mana perasaan kita secara emosikah kita diremukkan, atau secara emosikah kita tertekan, ataukah sesuatu itu secara fisikkah kita tertekan, atau secara fisik kita seperti diremukkan atau menderita. Ini kan bisa bentuknya sakit tadi ya, kalau perasaan ini bisa tekanan di dalam hati kita ini ya. Tetapi dalam kata remuk ataupun tekanan ini tadi, ini sama seperti apa? Meremukkan yang namanya anggur. Ketika anggur itu diremukkan ataupun ketika dia ditekan, atau sama seperti gandum ketika dia diremukkan, ditumbuk supaya halus menjadi tepung, ini supaya nilai jualnya makin tinggi. Maka ketika anggur itu diremukkan untuk difermentasikan menjadi anggur dalam bentuk minuman, ini nilai jualnya makin tinggi.
Begitu juga dengan gandum, ketika itu diremukkan, ditekan menjadi tepung, ini nilai jualnya bakalan tinggi. Maka di sini tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ada manfaat dari sebuah penderitaan. Iya. Maka penderitaan itu juga adalah alat yang Tuhan pakai bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang Kristen yang sungguh Kristus itu ada dalam hidupnya. Bukan penderitaan itu dikirim oleh Tuhan ataupun penderitaan itu adalah dari Tuhan, tetapi ini bisa dipakai oleh Tuhan. Iya. Jadi ada dua juga jenis penderitaan ini seperti yang sering kita belajar ya. Entahkah penderitaan itu karena dosa, entahkah penderitaan itu karena Tuhan, dua-dua hal ini Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Sekalipun itu bentuknya meremukkan, sekalipun itu bentuknya menekan, tetapi dua-dua hal ini bisa Tuhan pakai untuk mendewasakan kita secara rohani. Maka kita lihat seperti orang Israel. Ketika mereka diperingatkan terus di dalam dosa, bagaimana mereka tidak menguduskan hari Sabat, bagaimana mereka tidak pedulikan Sabat untuk tanah yang Tuhan berikan, dan bagaimana mereka hidup dalam penyembahan berhala. Kemudian Tuhan menghukum mereka dengan disiplin terbuang ke Babel. Tetapi apa? Itu penderitaan. Itu hal yang berat. Itu sangat susah. Itu benar-benar sangat menekan. Baik secara fisik mereka menderita, dan juga tekanan di dalam hati mereka, jiwa mereka. Tetapi apa? Bapa yang penuh belas kasihan tadi memakai ini untuk apa? Memperbaiki hidup mereka. Maka kita melihat setelah 70 tahun itu memang lahir generasi-generasi yang memang gak berani lagi macam-macam. Soal apa? Main-main di dalam hari Sabat. Walaupun nanti kemudian di dalam generasi mereka akhirnya salah mengerti lagi nih ya. Dalam Sabat itu karena takutnya salah dibuat banyak peraturan, terakhirnya bersalahan juga kan. Iya. Dan gak pernah lagi mereka berbalik yang namanya kepada berhala. Yaitu bagian siapa? Yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda yang ada di bagian selatan di Yerusalem. Gak pernah lagi mereka kembali kepada penyembahan berhala. Kapok. Udah jerah. Maka kadang-kadang ya seperti tadi ya. Coba kalau Adam dan Hawa gak dikeluarkan Taman Eden. Dia bisa menikmati Taman Eden. Selain ada peluang dia makan tadi buah pohon kehidupan. Bisa membawa kepada dosa seumur hidup. Nyaman dalam dosa. Kayak mana jadinya? Kapan berharap untuk berseru sama Tuhan kalau nyaman dalam dosa? Maka syukurlah terhadap orang-orang percaya, Tuhan gak pernah buat dia nyaman dalam dosa. Beda dengan orang yang tidak percaya. Mereka bisa nyaman dalam dosa. Nyaman dalam ketidakbenaran. Aman-aman di dalam kesalahan. Tetapi itu tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Gak berlaku. Kenapa? Karena anak. Jadi kalau anak tadi ketika salah, itu pasti akan ada ganjaran. Maka kalau salah pun gak ada ganjaran, ini yang bingung. Anak aku atau enggak? Kok aman aku dalam dosa ini? Nipu terus aman. Berdosa terus aman. Makmur lagi, kaya lagi, sehat lagi. Ini menakutkan. Kenapa? Karena ini di jalan yang licin itu di dalam kitab Mazmur. Sekali terpleset gak bangkit-bangkit lagi. Jadi kalau orang-orang percaya gak usah iri sama orang-orang berdosa. Yang berdosa pun dia kan banyak gitu ya. Gak usah kita. Karena Asaf saja pun, yaitu siapa? Golongan Lewi yang ada di bait Allah. Ketika orang-orang Israel yang hidup dalam dosa, mereka makmur, dia sempat iri. Kenapa dia makmur Tuhan? Aku pelayanmu.
Dikit salah kena tegur, dikit salah adalah disiplinnya. Kenapa? Tapi akhirnya Asaf dibuat Tuhan mengerti bahwa apa? Mereka di jalan licin. Iya. Maka di sini tadi ya, atau masih ada dalam hati kita ya membandingkan diri dengan apa? Tuh penyembah berhala. Kenapa juga makmur hidupnya? Kaya dia. Katanya Tuhan bilang gak berkati makan minum. Iya, karena gak ada masuk kita aja ke dalam. Nah, jadi di sini tadi Tuhan katakan ya bahwa apa? Orang-orang percaya itu tadi dikatakan di dalam penderitaan itu bukan Tuhan yang artinya semua Tuhan yang buat, walaupun ada tetapi bukan semua. Tetapi apapun itu, baik penderitaan oleh karena akibat dosa, baik penderitaan bukan karena dosa atau karena nama Tuhan, dua-dua ini Tuhan pakai mendewasakan kita. Maka kalau orang percaya ketika berdosa dibuat Tuhan satu hal tadi ya, ini buat jerah. Akan membuat jerah. Iya. Maka kita lihat tadi di sini bahwa dikatakan juga bagaimanakah bentuk ya untuk di dalam penderitaan itu boleh semakin dewasa secara rohani. Dikatakan tadi di sini di ayat yang ke-6. Saya bacakan. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita sengsara yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika kita mengalami penderitaan dan setelah kita mendapatkan penghiburan, penghiburan itu enggak selamanya keluar dari penderitaan. Seperti siapa? Yang dihibur tapi enggak keluar dari penderitaan. Seperti Paulus ketika dia dihukum di penjara di Kaisarea. Waktu dia memberikan kesaksian dengan berani kepada raja itu ya. Ketika dia memberikan kesaksian dengan berani, apa Tuhan bilang kepada dia di dalam penjara? Paulus, aku menyertai engkau. Dan seperti engkau memiliki keberanian untuk bercerita kepada mereka saat ini, demikianlah engkau nanti bercerita kepada Kaisar di Roma. Jadi apa? Kita lihat Paulus tidak lepas sebagai narapidana. Walaupun waktu itu sudah dinyatakan oleh raja itu bahwa apa? Sebenarnya dari kasus Paulus ini dia udah layak untuk lepas, layak untuk merdeka. Tetapi kenapa Paulus milih naik banding? Karena sebelumnya Tuhan sudah berbicara bahwa dia sebagai tawanan, sebagai orang hukuman, sebagai orang yang terpenjara akan bersaksi di kerajaan Roma, di kekaisaran Roma. Karena apa peluang coba untuk bisa menghadap raja? Karena dia bukan orang bangsawan. Gak ada jalannya Paulus untuk bisa menjangkau kaisar. Satu-satunya lewat apa? Narapidana. Jadi cara ini Tuhan tempuh. Mengapa Tuhan sayang kepada orang Roma, termasuk pimpinan Roma yaitu kaisar yang jahat. Jadi Tuhan mengasihi seluruh dunia, semua bangsa dan suku. Maka dia izinkan seperti ini tadi. Jadi Paulus tidak mengalami kemerdekaan, kelepasan. Tetapi apa Tuhan bilang? Aku memberikan kamu kekuatan. Sama seperti Yeremia. Yeremia juga tidak dimerdekakan dari penderitaan. Tetapi Tuhan bilang, aku akan membuat kau seperti baja. Memiliki keberanian untuk memberitakan Injil bagi orang Israel. Jadi di sini tadi bentuk penghiburan itu bukan semata-mata selalu lepas dari penderitaan itu. Tetapi apa? Tuhan berfirman dan memberikan kekuatan. Tuhan berfirman menyatakan bahwa dia di situ memberi penyertaan. Seperti Mazmur Daud itu, dia katakan bahwa apa? Dalam lembah kekelaman aku tidak takut.
Mengapa? Karena Engkau Tuhan aku tahu, di situ menyertai aku. Ini kekuatan. Itu kekuatan. Kalau kita tahu Tuhan ada di situ bersama-sama kita di dalam penderitaan itu menjalaninya. Itu kekuatan. Nah, maka di sini tadi dikatakan bahwa ada di dalam konteks ini ada dua alasan orang percaya mengalami penderitaan, yaitu apa? Pertama, supaya ketika dia mendapat penghiburan dari Tuhan, dia akan bisa menghiburkan. Maka cocok Pak Nathanael Gia ini di Member Care. Kenapa? Karena dia memang sudah sebagai utusan lintas budaya di lapangan. Bertahun-tahun dia mengerti. Coba nanti kalau kayak abang bapak Ike taruh di Member Care. Begitu datang nanti ULB punya masalah, kenapa dia begini nih? Ini sudah sekolah, ini sudah didoakan kok kayak begini. Akhirnya apa? Dia yang stres duluan. Ya kan? Bukan memberi pertolongan bagi para ULB. Iya, maka cocok. Bapak ini di sini ditempatkan. Kenapa dia sebagai utusan lintas budaya pernah? Di dalam lapangan yang berat pernah. Maka dia mengerti. Dia udah banyak mengalami dihiburkan oleh Tuhan di dalam masalah-masalah pelayanan. Maka dia mengerti bisa masuk. Iya. Maka kalau orang makin banyak mengalami sebenarnya tekanan-tekanan, persoalan-persoalan, apalagi di dalam persoalan itu dia melihat Tuhan, ini akan banyak bisa dipakai Tuhan untuk bisa menolong orang lain. Tapi tiap kali persoalan gak sembuh-sembuh, karena gak cari Tuhan, cari YouTube, ini bahaya. Cari hiburan di YouTube, bukan cari hiburan sama Tuhan, bukan mengharapkan penghiburan dari Tuhan. Melarikan diri kemana? Nonton. Apa yang dapat? Bukan dihibur, malah makin terikat. Bukan dihibur, malah makin tertekan. Hari ini kan banyak ditawarkan hiburan ya. Banyak. Iya. Tetapi di sini tadi kita lihat bahwa dikatakan Allah itu sumber penghiburan. Sumber, ulu, mata air gitu ya. Dan dia tidak ada yang namanya apa? Aku tak paham, gak ada. Dalam hal ini aku belum mengerti, gak ada. Kenapa? Karena dia Allah sempurna dalam semuanya. Maka dalam dia, nah ketika kamu tadi mengalami tekanan, penderitaan, terlepas entah apapun itu yang membuat. Bisa karena tadi dosa, karena masalah satu dengan yang lain, gesekan, kemana kamu lari? Kemana kamu datang? Kemana kamu berharap? Kepada orang, ya bisa saja kepada orang percaya, tapi jangan gosip ya. Si anu itu, bukan gosip, tapi memang mau berdoa. Kepada Tuhan tadi. Karena dia sumber segala penghiburan. Supaya ketika kita mendapatkan penghiburan, kita bisa menghiburkan yang lain. Maka rumah tangga yang mengalami banyak perselisihan di masa lalu, tapi kemudian melihat Tuhan memperbaiki, ini modal yang besar untuk menolong rumah tangga yang lain jikalau ada permasalahan. Jadi ini alat Tuhan. Iya. Alat yang bisa Tuhan pakai untuk makin membentuk rohani kita semakin dewasa. Baik di dalam relasi. Kalau ini ada gesekan, kemana kita datang? Apakah kepada Tuhan sumber segala penghiburan atau kepada yang lain tadi? Maka ada orang nanti lama seperti saya tadi kan. Begitu tahu masalah tadi, udah jadi pula yang saya rasa salah dan ibu. Bukan datang kepada Tuhan ya. Tapi kemudian ketika datang kepada Tuhan kan saya mengerti. Beginilah ketika kita menjadi pengganti untuk sesuatu yang di mana kita gak perlu bertanggung jawab. Harusnya di sana. Gak enak. Walaupun masih sedikit
yang dipahami lagi tentang apa yang Kristus lakukan. Maka ini tadi ya, supaya ketika kita akan mengalami penghiburan dari Tuhan, kita bisa menghiburkan yang lain. Maka makin banyak orang artinya mengalami pergumulan menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk dia akan dihibur. Tapi janganlah ya kan. Kalau kesempatannya dihibur dengan begini, tapi hari ini itu Tuhan katakan bahwa apa? Itu salah satu kesempatan bagi Tuhan untuk kita akan dihibur. Kesempatan bagi Tuhan untuk kita akan makin mengenal Dia. Jadi apalagi dikatakan yang menjadi alasannya orang percaya ini mengalami penderitaan supaya selain tadi dia akan datang kepada Tuhan untuk mendapatkan penghiburan, untuk dia akan bisa menghibur orang lain. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama, dua-dua ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di sini Paulus terang ya, dia mengutarakan loh dengan terang kepada jemaat Korintus ini bahwa dia juga banyak mengalami penderitaan sampai dia bilang putus asa. Jadi itu kadang-kadang bagian dari kemanusiaan kita. Dalam pergumulan yang berat tadi Paulus pernah sampai putus asa. Bahkan dia bilang tadi di sini ya, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Mate nanamna gitu ya kan. Kalau orang Karo bilang, nah mate naring leng aku nanami, katanya begitulah. Paulus pun begitu. Seperti mati rasanya dia bilang. Betul-betul aku putus asa di dalam penderitaan ini. Tetapi enggak titik kan. Dia bilang apa di sini? Supaya. Nah ini. Kenapa sampai mati rasanya? Sampai putus asa ini berarti gak ada lagi yang mau diusahakan kan. Habis andalan kan gitu ya. Habis pegangan. Maka putus asa sampai mau mati rasanya. Dikatakan supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jadi kadang-kadang memang Tuhan izinkan penderitaan itu sampai gak ada lagi peluang untuk berharap untuk yang lain. Habis modal, dari mana-mana pun tak ada lagi pertolongan. Supaya apa? Tidak menaruh kepercayaan pada diri. Tetapi dikatakan supaya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kadang-kadang kan banyak kali sampingan-sampingan kita ini kan. Iya. Kan udah dibilang hati paling licik kan. Lebih licik dari segala sesuatu kan. Engkaunya Tuhan satu-satunya. Tuhan bilang gombal. Gombal kau katanya kan. Hanya engkau yang kukasihi Tuhan. Ini gombal. Maka apa? Situasi ini tadi Tuhan izinkan. Saya dulu gak tahu kalau saya itu cinta uang. Saya pikir cinta Tuhan. Iya. Kapan saya tahu bahwa saya cinta uang? Ketika uang gak ada. Ketika ada kan gampang aja ya ngasih apa gitu kan untuk hal-hal gitu ya. Tapi kapan saya tahu akhirnya saya cinta uang? Ketika gak ada uang, pertama saya marah-marah sama Tuhan. Tuhan kau kan hebat, kau kan kaya. Kenapa aku kurang? Nah ini nih, satu kan, rupanya bukan cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan kan gak kayak gini doanya. Kalau cinta Tuhan pasti doanya kayak mana? Tuhan tolong aku kan gitu ya. Dan yang kedua akhirnya apa? Muncul pikiran ini. Enggak halal pun enggak apa-apalah. Asal dapat masih muncul ya. Kalau udah muncul dalam pikiran ini kan peluang untuk jalan ini. Udah muncul dalam pikiran ini. Wah payah kali yang halal-halal ini. Udahlah
yang gak halal pun gak apa-apa lah. Tapi syukurnya gak Tuhan kasih yang gak halal itu ya. Syukurnya begitu. Jadi ini tadi ya, dari mana saya tahu? Ketika habis semua, emas pun udah dijual, semua habis, total habis, tabungan habis. Sebenarnya apa tuh? Supaya aku benar-benar berharap pada Tuhan. Rupanya enggak. Aku marahi lagi Tuhan. Nampak kan? Disitulah akhirnya aku, dan itu beberapa minggu loh. Bukan hanya minggu kayaknya pun, berbulan-bulan. Disitulah akhirnya aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku berkata aku percaya kepadamu. Sebenarnya aku percaya kepada uangku selama ini. Belum teruji rupanya Tuhan. Nah ini, kadang-kadang memang sampai kepada keputusasaan. Memang sampai kepada mate nanamna. Seperti mau mati rasanya. Anak gak bisa diharapkan, istri gak bisa, suami. Gak ada satu pun bisa menjadi tempat pengharapan lagi. Semua mengecewakan. Supaya apa katanya tadi? Aku tidak menaruh kepercayaan itu kepada diriku ataupun kepada yang lain. Tapi menaruh kepercayaan itu kepada Tuhan. Kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang bisa berhala masa lalu itu atau berhala tradisional itu yang dulu dilakukan nenek moyang kita nggak punya lagi, nggak lakukan lagi. Tapi bisa saja berhala modern ini banyak melekat dalam hati kita. Yang menjadi pegangan-pegangan kita. Bisa anak menjadi harapan. Makanya anak itu terus mengecewakan. Kenapa kutolong ini nggak tahu diri nih ya gitu ya. Supaya apa? Ya ini tadi. Sampai kepada situasi ini tidak lagi menaruh kepercayaan kepada apapun. Tetapi bahkan kepada diri. Tapi menaruh kepercayaan itu adalah kepada Tuhan. Iya. Kenapa? Karena Tuhan cemburu ketika kita menaruh kepercayaan kepada yang lain. Iya. Tuhan mau hati kita ini menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Dia. Maka di sini tadi juga Paulus berkata ya, bahkan meminta dan juga sebagai bentuk ucapan syukurnya, bahwa apa itu tidak terlepas juga dari doa-doamu. Kalaupun artinya Paulus mengalami situasi ini dan mengalami kemerdekaan, penghiburan, itu tidak terlepas dari doamu juga, dia bilang. Jadi rupanya apa? Doa ini menjadi sarana kita sebagai bentuk juga kebergantungan kita kepada Tuhan. Maka apa tadi Paulus katakan? Dikatakan tadi saya baca ya di bagian terakhir ayat 9. Tetapi hanya kepada Allah. Saya ulang ayat 9 saja semuanya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi kalau Allah yang berkuasa membangkitkan dari orang mati, bagi Paulus apa rupanya masalah yang terlalu sulit untuk ditangani oleh Tuhan. Maka ini yang menjadi pengharapannya. Pengharapan itu memberi kekuatan. Pengharapan itu memberikan semangat. Orang yang bunuh diri itu habis pengharapan. Untuk hal-hal di dunia ini pun tak ada lagi sedikit pun pengharapannya. Makanya apa? Bunuh diri. Jadi kalau ada orang putus asa di luar Tuhan, tapi gak berani bunuh diri, masih ada harapan-harapannya. Mungkin ya, mana tahu nanti ada lebih baik lagi ke depan. Pertama, kedua harapannya, malu nanti aku. Udah mati pun dipermalukan nanti orang tuaku. Masih ada dikit-dikit ini, maka gak dia bunuh diri. Maka pengharapan ini satu kekuatan bagi orang hidup. Maka di sini tadi kami menaruh pengharapan, aku menaruh pengharapan kepada Tuhan, kata Paulus. Iya.
Karena apa? Dia Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Maka apa? Dia lagi yang akan menolong. Maka memang besar kali ya kalau Allah ini menjadi Bapa ya. Gimana ini? Maka rugi kali ketika Allah ini tidak jadi Bapa. Apalagi Allah ini masih dimusuhi. Ini berat ini. Lali tanah kerah. Enggak ada tanah kering ini kalau Allah pula yang dimusuhi ya. Allah pula yang dijauhi. Maka apa? Enggak ada itu kenyamanan. Maka apa yang bisa kita belajar hari ini? Allah adalah sumber penghiburan. Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Yang bisa memakai penderitaan itu untuk kesempatan kita dihiburkan. Yang bisa memakai penderitaan itu entahkah karena dosa ataupun karena nama Tuhan, dua-dua ini dia bisa pakai mendewasakan kita. Pertama supaya kita mengalami penghiburan untuk kita bisa menolong orang lain dalam pergumulan yang sama nantinya. Yang kedua, supaya kita tidak lagi menaruh pengharapan kepada diri atau kepada hal-hal yang lain, tapi menaruh pengharapan kepada Dia Allah yang berkuasa membangkitkan orang-orang mati. Mari kita melihat satu lagi firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Sama-sama kita membaca dua-dua ya. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Maka menjadi pertanyaan, di dalam penderitaan apapun itu bentuknya, kemana kita mencari penghiburan? Kemana kita datang untuk boleh kita dapat kekuatan? Apakah kepada Tuhan Allah sumber penghiburan tadi? Atau kepada yang lain yang membuat kita makin terpuruk dan bisa saja makin terikat? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, betapa baiknya Engkau. Kami adalah orang-orang sebenarnya yang layak untuk dimurkai dan cocok untuk dihukum. Karena bukan hanya saja nenek moyang kami yang berdosa dan membelakangi Engkau, tetapi kami juga berdosa dan membelakangi Engkau. Kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu yang begitu besar Tuhan. Di dalam Kristus sebagai pengganti kami mendapatkan keselamatan, kami dibenarkan, dan bahkan kami diberikan segala berkat rohani yang dari surga, diangkat menjadi anak, tidak dihukum, bahkan diberikan Roh Kudus yang akan menyertai sampai kesudahan zaman. Kami bersyukur Tuhan, bawalah kami melihat bahwa inilah harta yang termahal, yaitu Engkau. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami dengar bahwa dalam segala penderitaan, entahkah itu karena dosa, entahkah itu karena kebenaran, Tuhan Engkau bisa pakai itu semua, mendewasakan kami. Engkau bisa pakai itu semua, membuat kami hormat kepadamu. Engkau bisa pakai itu semua, membawa kami semakin dalam mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan, bahkan Engkau bisa pakai kami untuk menolong saudara-saudara kami yang lain, yang mengalami pergumulan yang sama. Dan kami bersyukur bahwa itu semua Engkau bisa pakai, supaya kami meletakkan percaya dan harapan kami satu-satunya hanya kepada Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang jauh lebih mengenal hati kami.
Kadang kami tidak tahu hati kami sendiri Tuhan. Mungkin berhala masa lalu, berhala tradisional bentuknya patung, ataupun kedukun itu mungkin tidak ada. Tapi bisa saja berhala modern ini entah ada pada kami, atau hal-hal yang lain yang sudah Engkau pandang sebagai berhala karena kami menaruh pengharapan, kepercayaan kepadanya. Tuhan, kami bersyukur bahwa ternyata itu semua Engkau izinkan membawa kami bisa sampai kepada keputusasaan pun, supaya kami satu-satunya menaruh percaya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, supaya apa yang kami dengar hari ini benar-benar termetrai dalam hati kami, supaya berbeda lagi cara pandang kami Tuhan dalam menghadapi sebuah penderitaan. Berbeda cara pandang kami Tuhan dalam menghadapi semua pergumulan. Tetapi bagaimana kami mencari wajah-Mu untuk mendapatkan penghiburan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang boleh kami dengar hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk hamba-Mu Pak Nathanael Gea bersama dengan Pak Felix yang akan boleh sebagai narasumber, fasilitator nantinya Tuhan di dalam member care untuk esok di Karispia ini. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini berdua dengan leluasa, supaya apa yang Engkau mau capai untuk dipahami oleh gereja dan juga yayasan yang diwakili oleh beberapa orang, untuk mereka mengerti bagaimana para ULB ini di lapangan membutuhkan pendamping-pendamping, supaya itu akan sampai Tuhan, sehingga benar-benar akan terjadi ULB-ULB yang sungguh tangguh, sehat, dan juga benar-benar Tuhan bisa di dalam lapangan itu mereka boleh kuat dalam segala tantangan. Tuhan, ini kami doakan supaya Tuhan berkati seluruh rangkaian acara beberapa hari nantinya di Karispia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua para peserta dari berbagai yayasan dan juga utusan gereja, supaya Tuhan akan menyatakan isi hati-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan diri kami kepada Engkau. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya hari-hari ke depan sepanjang minggu ini pun kami boleh melihat dan mendengar Engkau berfirman yang menghiburkan dan menguatkan kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua.